Sebelum masuk ke isi dari semuanya, kami ingin memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama itu adalah Muhammad Nur Iksan, yang kedua ada Jidanur Rahmat, dan yang ketiga ada saya sendiri, yaitu Fadi Jika Satrio. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Nur Iksan. Terima kasih Pak Suli atas kesempatannya. Baik, Ini adalah literally yaitu gabungan antara teori dan literally, yang mana project ini dibuat untuk pemahaman mekanisme desain dan menciptakan desain mesin atau alat produksi lainnya. Ya, lanjut. Ya, rumusan dalam proyek kali ini adalah proyek ini tujuan untuk menciptakan solusi inovatif dan dalam transportasi barang dengan desain mekanisme yang matang, tepat ukurannya. Fokus utama dalam proyek ini adalah peringan beban dan meningkatkan kecepatan angkutan barang berat dan menyediakan solusi untuk menyimpan barang di tempat yang tinggi. Yang mana desain mekanisme akan diberikan dengan tingkat ketelitian dan kematangan yang tinggi, memberikan simulasi yang akurat dan pengembangan prototipe yang efektif. Pendekatan ini diharapkan yang dilakukan dapat menjadi solusi efisien yang untuk memenuhi kebutuhan transportasi barang yang lebih efektif. Lanjut. Profil proyek kami itu ada memiliki filosofi, yaitu proyek ini dibuat agar berguna baik di industri dan publik. Yaitu kita juga memiliki misi agar alat yang kita buat dapat bekerja dengan baik. Yang dimana sisi kami adalah agar alat ini termasuk di dalam transportasi dan penyimpanan store. Dan target kita adalah dibuat prototipe atau terrealisasikan di lapangan secara real time. Lanjut. Mengusap permasalahan. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan akan alat bantu transportasi semakin meningkat. Dan dalam hal mengatasi kendala tersebut, muncullah kebutuhan untuk menggunakan alat transportasi yang lebih efisien, ekonomis, dan dilakukan secara manual oleh satu orang saja, tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Oleh karena itu, alat transportasi manual dirancang sebagai solusi untuk mempermudah mengangkut barang dalam jarak dekat. Alat transportasi manual ini dirancang agar bisa dibawa dan dilakukan satu orang saja tanpa menggunakan sumber daya tambahan. Lanjut lagi. Dan solusi permasalahan ini adalah alat transportasi ini diadakan sebagai solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan transport jarak dekat dan efisiensi tinggi dengan menggabungkan konsep antara service dan yang inovatif. Alat ini diberikan sejumlah keunggulan seperti transportasi jarak dekat, yaitu beberapa keunggulannya menggunakan fisik hingga memudahkan ketika digunakan, efisiensi waktu, dan fleksibel di tempat. Bagi hasilnya, alat ini tidak hanya memberikan solusi efektif konsep transportasi jarak dekat, tetapi juga meningkatkan kenyamanan, efisiensi, praktisan dalam aktivitas hari-hari pengguna. Lanjut. Analisa. Alat ini dapat beroperasi tanpa memerlukan usaha yang berlebih. Dapat diri keputusan. Selain itu, aspek praktis dan penggunaan stabilan dan keamanan barang yang diangkut harus diperhitungkan dalam proses desain. Jika melakukan analisa yang komprehensif, diharapkan alat transportasi yang dihasilkan dapat memberikan solusi efisiensi dan nyaman untuk membawa barang dalam berbagai situasi. Kita mengangkat barang ke atas dari tempat tersebut bisa dinaikkan menjadi sistem berguna dengan alat transportasi ini. Lanjut. Kelebihan dari proyek kali ini adalah satu efisiensinya, yaitu mengurangi beban juga kerja fisik, meningkatkan efisiensi dalam hal lain berbelanja atau bepergian atau dalam mengangkut barang.
Kemudahannya itu jelas rancangannya agar dapat diselesaikan dengan mudah oleh satu orang saja, tanpa perlu banyak orang, serta bisa fungsi praktis untuk mengangkutkan barang tanpa kesulitan. Lalu dengan tambahan teknologi superlift, yaitu memiliki fasilitas dan mengangkat barang sebagai ukuran sesuai dengan kapasitas yang sanggup ditampung oleh superlift ini. Dan juga ketinggian bisa dilihat oleh berapa tinggi yang bisa dinaikkan. Kombinasi ini adalah inovasi menggabungkan kontroli agar dengan selain bawa barang itu juga dapat mengangkat barang. Jadi menawarkan solusi terbaik untuk berikan transportasi barang. Dan kemudian juga alat ini juga kekurangan dalam hal desain. Untuk mengatasi troli dan superlift ini memerlukan kompleksitas desain yang membutuhkan perawatan tinggi, juga dibutuhkan pemahaman gitu, untuk pemakaian yang agar pemakaian itu optimal. Untuk bobot kapasitas, kemungkinan ada peningkatan bobot akibat tambahan angkat superlift, tergantung material yang digunakan dan juga daftarnya portabilitas alat, terutama juga digunakan dalam ruangan sempit. Perawatan dari proteksi juga memiliki kekurangan, itu mengikuti penunjang perawatan di rumit dan juga pemeliharaan yang harus khusus juga penjagaan agar menjaga kinerja superlift ini. Harga juga lebih tinggi karena memiliki sistem yang lumayan kompleks. Pelatihan penggunaan juga diperlukan agar himbauan dapat maksimal. Lanjut. Next. Ini adalah part yang sebelum dia sendiri. Di sebelah kiri terdapat part troli dan sebelah kanan part untuk superlift. Lanjut. Ini adalah kedua part ketika sudah dibentuk dan nanti posisi superlift berada tepat di atas troli agar mudah dibawa kemana-mana dan juga bisa mengangkut barang kemana saja. Lanjut. Dan seterusnya akan dilanjutkan oleh Mas Fadli. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Muhammad Nur Ihsan. Baik teman-teman, selanjutnya akan saya jelasin tentang part-part apa sih yang ada di troli itu. Nah, troli itu, buat yang belum tahu nih, troli merupakan kereta dorong ataupun tarik yang dimana sering digunakan baik industri maupun di mal-mal besar, teman-teman. Dan alat ini juga sering terlihat di area storage dan pabrik dengan fungsi membawa barang-barang yang memiliki bobot yang berat dan akan mustahil dibawa dengan tenaga satu manusia. Makanya menggunakan troli. Tujuan alat ini diciptakan adalah untuk mempermudah transport barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Hanya dengan satu orang saja, dan tanpa perlu orang banyak untuk mengoperasikannya. Nah, selanjutnya itu ada posisi yang paling penting yaitu frame-nya. Nah, frame body ini dalam pembuatan troli merupakan bagian utama dalam proyek kali ini. Semakin besar dan semakin panjang ukuran troli, maka semakin pula besar yang bisa dibawanya. Selanjutnya ada display. Display sebagai tempat kontrol katrol yang dapat membelokkan troli ke kiri dan ke kanan sesuka hati. Dengan sistem ini, maka troli bisa ditarik dan dibawa kemana saja, bahkan melewati lorong storage yang memiliki banyak rak yang berjejer lah. Selanjutnya, ada bearing ball. Nah, bearing ball itu untuk memungkinkan display berputar, bearing ball juga harus dipasang agar troli dapat berputar dengan lancar. Tanpa ball bearing, gerakan troli tidak akan bisa berputar dengan lancar dan bahkan mungkin tidak bisa berputar sama sekali. Nah, selanjutnya ada disc bolt nih teman-teman. Agar display dapat bearing, agar display dan bearing tidak terjatuh, dibuatlah disc bolt yang menahan display yang sudah dipasangkan dengan ball bearing agar dapat berputar. Nah, selanjutnya itu ada wheel. Wheel itu roda.
Wheel pembuatan roda diperlukan agar troli bisa bergerak dan dibawa dengan mudah tanpa harus diangkat. Selanjutnya itu ada axle. Axle adalah bagian untuk housing wheel yang memiliki silinder di masing-masing sisi dan blok di tengah agar dapat dipasangkan dengan frame dan silinder untuk wheel agar dapat berputar. Selanjutnya ada handle pin. Handle pin adalah tempat untuk meletakkan handle agar dapat ditarik dan posisi handle pin pastinya berada di bawah display bersama axle agar dapat berbelok ketika ditarik arah kiri dan ke kanan. Nah, ada handle. Handle bisa sebagai troli, itu untuk menarik agar dapat bergerak. Untuk handle bisa dipilih tipenya, bisa untuk ditarik manusia dan bisa untuk kendaraan, baik industri maupun pribadi. Nah, selanjutnya nih ada pipe. Pipa besi dipasang di display sebagai housing axle supaya bisa dipasangkan ban di bagian depan troli dan bisa bergerak ke kiri dan ke kanan tanpa perlu mengangkat bagian depannya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Jidan Nur Ahmad. Baik, Jidan. Oke, terima kasih untuk teman-temanku semuanya. Saya akan menjelaskan tentang skeezer lift. Skeezer lift diletakkan di atas troli yang berfungsi mengangkat benda yang dibawa. Yang kegunaannya seperti yang diketahui ketika benda berat akan disimpan di lemari atau rak tinggi, maka alat ini dapat membantu mengurangi beban si pekerja yang membawa barang dari bawah ke atas tanpa perlu menggunakan kren. Jadi lift ini yaitu ditaruh di atas troli yang dimana untuk mengangkat beban benda yang ingin ditaruh dari bawah ke atas atau rak yang lebih tinggi agar yang mengangkat tidak kesusahan dan cedera pada pinggangnya. Karena dimana kita melihat di industri ataupun di manapun masih ada yang mengangkat benda yang ingin ditaruh di atas menggunakan beban badan sendiri. Maka kita akan membuat skeezer lift. Selanjutnya pada posisi liftnya yaitu ini posisi dari bawah ke atas. Ini masih bisa turun lagi. Kemudian yang posisi sedangnya ini sedang naik, dia posisinya cukup segini, tapi bisa lebih tinggi jika ingin kita tambahkan ketinggiannya. Selanjutnya, part-part pada lift tersebut. Yang pertama ada besi penopang yang berfungsi untuk mengangkat benda yang dibawa dengan sistematis menyilang, maka dengan dorongan dari belakang ataupun dengan sistem motor listrik, maka bagian ini akan saling mendorong dan mengangkat benda. Kemudian ada part stabilizer bar untuk penyimbang skeezer lift agar skeezer lift tetap seimbang ketika diangkat tanpa perubahan keseimbangan di kiri dan kanan liftnya. Selanjutnya ada frame body. Frame body ini adalah frame skeezer lift yang akan digunakan sebagai tempat barang dibawa dan diangkat. Selanjutnya ada railway sebagai titik. Ini untuk pengunci bagian-bagian pada lift tersebut. Oke, dari kesimpulannya, skeezer lift adalah perangkat angkat yang menggunakan mekanisme gunting atau skeezer untuk mengangkat dan menurunkan platform secara vertikal. Digunakan terutama dalam industri konstruksi, pemeliharaan, dan sektor lainnya. Skeezer lift memungkinkan akses aman ke ketinggian tertentu. Keamanan dan pelatihan operator sangat penting dalam penggunaannya. Di sisi lain, troli adalah perangkat dorong yang digunakan untuk mengangkut barang dengan roda dan pegangan. Troli mempermudah konsumen dalam mengumpulkan dan mengangkut barang belanjaan secara horizontal. Meskipun memiliki fungsi yang berbeda, baik skeezer lift maupun troli berperan penting dalam memudahkan proses transportasi
barang atau mencapai akses tertentu. Masing-masing dalam konteks penggunaannya, skisor lift mendominasi dalam aplikasi yang memerlukan ketinggian, sementara troli menjadi solusi efisien untuk perpindahan barang secara horizontal di lingkungan retail atau industri. Di sini ada referensi pada bagian-bagiannya, ada yang troli dan liftnya. Kalian bisa cek dalam link tersebut. Terima kasih. Bisa ditutup oleh saya kembalikan kepada Cikal Satrio. Baik, nah itu adalah hasil proyekan dari kita bertiga dari kelompok 6. Untuk selanjutnya mungkin sudah cukup. Kami pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Dan. Bentar, kita stop. Oke.